Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ijaz Saputra dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Universitas Sriwijaya dengan nomor NIM 0504 1282 429029. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada sapi betina. Nah, dan ini adalah gambar sistem reproduksi daripada sapi betina. Di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada ovarium. Saya akan mulai menjelaskan daripada ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil telur atau bisa kita sebut juga sebagai indung telur. Jadi dia ini menghasilkan sel telur atau ovum. Dan juga ovarium ini bentuknya berbeda tergantung spesies dan tergantung daripada masa birahinya. Dalam ovarium ini juga menghasilkan hormon estrogen, yaitu hormon yang memicu rasa birahi pada sapi betina, yang nantinya itu akan menyebabkan sapi betina itu bersifat ingin kawin, menunjukkan perilaku ingin kawin, dan juga ovarium ini dan juga hormon estrogen ini dapat membantu untuk memelihara, menjaga rahim dan vagina serta kelenjar susu. Dan juga ovarium ini juga bisa menghasilkan hormon progesteron yang nantinya akan berperan dalam menjaga selama masa kebuntingan. Karena hormon ini juga akan menghasilkan suatu reaksi yang menghambat rasa birahi pada sapi. Itu akan terjadi pada saat kebuntingan. Dan juga ovarium ini umumnya berbentuk oval dengan panjang sekitar 1,3 cm sampai 5 cm dengan memiliki lebar sekitar 1,3 cm sampai 3,2 cm dan ketebalan 0,6 sampai 1,9 cm. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi sebagai penghubung antara uterus dan ovarium. Jadi sel telur tadi akan sampai ke tuba falopi dan akan dibuahi di tempat ini, dan di dalam tuba falopi inilah terjadi pertemuan awal antara sperma dan sel telur yang nantinya akan dibuahi di sini. Tuba falopi ini, di dalam tuba falopi juga terjadinya kapasitasi sperma, pembelahan embrio, dan juga fertilisasi. Kemudian setelah difertilisasi di tuba falopi atau oviduct ini, sel telur yang telah dibuahi akan dibawa menuju kepada uterus atau rahim. Untuk rahim ini berfungsi untuk sebagai penerima daripada sel telur yang telah dibuahi tadi. Dan di dalam rahim ini juga dia akan menjaga embrio tersebut, seperti istilahnya itu seperti memberi makan embrio tersebut selama masa kebuntingan. Di dalam uterus ini terdapat korpus uteri yang merupakan sebagai badan uterus dan kornua uteri yang merupakan kepala uterus yang juga akan berperan dalam menjaga selama masa kebuntingan. Selanjutnya di sini ada serviks. Serviks ini bisa diibaratkan sebagai pintu yang mencegah agar bakteri dan penyakit itu tidak masuk ke dalam saluran reproduksi daripada betina ini. Jadi dia itu akan mencegah bakteri itu masuk, dan juga serviks ini umumnya memiliki panjang sekitar 7 sampai 10 cm. Di dalam serviks ini juga dia itu umumnya akan terus menutup dan biasanya itu terbuka bila terjadi masa birahi atau saat akan terjadi proses melahirkan. Makanya serviks ini bisa kita ibaratkan sebagai pintu dan sebagai perantara antara uterus dan juga vagina. Dalam serviks ini juga akan menghasilkan suatu cairan seperti sekresi yang juga cairan itu dapat membantu jalannya sperma menuju ke dalam sperma. Dan juga di sini ada lanjutannya, itu adalah vagina yang merupakan juga
perpanjangan daripada serviks ini, vagina ini juga sebagai tempat awal daripada jalannya sperma dan juga akan sebagai tempat awal penampung daripada sperma tersebut. Di dalam vagina ini juga merupakan organ kopulasi. Dan selanjutnya itu ada organ terluar daripada itu semua, yaitu ada vulva. Vulva ini merupakan organ terluar yang dia itu akan, umumnya vulva ini akan tegang karena ada darah yang mengalir di dalamnya. Dan juga vulva ini merupakan sebagai tempat untuk keluarnya anak sapi yang telah siap dilahirkan. Dan juga sebagai jalannya saat terjadi proses menstruasi, dia juga akan keluar daripada vulva tersebut. Ya, mungkin itu saja untuk penjelasan daripada sistem reproduksi pada sapi betina. Bila ada kekurangan dalam penjelasan ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.